Halo semuanya, makasih banyak udah klik video ini. Balik lagi bareng aku Gita, orang Indonesia yang tinggal di Kanada. Hari kedua kami di Niagara masih berlanjut nih. Setelah sempat masuk ke wahana yang bawa kami ke bawah tanah buat lihat air terjun dari dekat dan jalan-jalan di samping sungai Niagara, sekarang kami udah pindah ke lokasi selanjutnya. Tempatnya nggak jauh, cuma satu stasiun dari tempat kami sebelumnya. Masih di area sungai yang sama, tapi kali ini beda nih. Kami mau naik kereta gantung yang bakal bawa kami melintasi pusaran air Niagara. Keretanya digantung oleh 6 kabel besar dan udah beroperasi sejak tahun 1916 loh. Yang spesial, perjalanan dengan kereta gantung ini akan melewati perbatasan internasional antara Kanada dan Amerika. Jadi dalam sekali naik, kita bakal dibawa ke ujung dan balik lagi. Semacam perjalanan bolak-balik yang santai, tapi tetap seru. Waktu keretanya jalan, semua orang biasanya berdiri di salah satu sisi buat menikmati pemandangannya. Tapi di tengah perjalanan, petugasnya bakal ngajak penumpang untuk berpindah ke sisi lain supaya semuanya kebagian lihat panorama dari dua arah. Waktu itu kami sempat nunggu lumayan lama dan udah mulai kecapean. Sayangnya tempat antre di sini tuh masih di luar ruangan, jadi harus tahan panas matahari tanpa tenda ataupun payung. Tapi karena mikir, kapan lagi coba kesini? Jadi ya udah disabarin aja biar bisa coba semuanya. Jadi kalau suatu saat teman-teman main ke Niagara, jangan lupa bawa payung dan juga minum sendiri ya. Awalnya aku mau fokus untuk ambil gambar sungainya, tapi malah gemes sendiri lihat kupu-kupu kecil yang hinggap di baju bapak depan aku. Dan dianya nggak sadar sama sekali. Tapi anyway, pemandangannya emang megah banget dan cantik. Meskipun cukup tinggi, keretanya nggak kerasa menakutkan kok. Bahkan buat yang takut ketinggian kayak si James ini, dia pun bisa merasa aman. Airnya beneran jernih banget dan warnanya kehijauan. Dari atas kelihatan juga orang-orang yang lagi naik perahu, baik yang pribadi maupun yang ikut tur. Di video ini bahkan kelihatan ada orang yang kayaknya habis berenang tuh. Aku jadi mikir, itu aman gak ya? Dan gimana pula mereka bisa ada di situ? Selesai dari situ, kami balik lagi ke stasiun dekat hotel. Dan kali ini kami lihat pelangi lagi, tapi dari bawah yang sama-sama kelihatan indah banget. Malam harinya, kami nungguin hal yang paling aku tunggu-tunggu dari awal, yaitu pertunjukan kembang api. Jadi selama musim panas, tiap jam 10 malam ada pertunjukan kembang api selama 5 menit. Dan lampu warna-warni juga dinyalain buat menerangi air terjunnya. Malam pertama kemarin kami kelewatan karena ketiduran saking capeknya. Tapi malam kedua ini kami udah siap banget nungguin sambil santai di kamar. Untungnya dari jendela kamar masih bisa kelihatan kembang apinya ya. Walaupun ini agak ke samping karena lebih dekat dengan sisi Amerika. Tapi tetap seneng banget sih bisa nikmatin momen ini. Ini adalah pertunjukan kembang api pertama yang aku tonton di tahun ini. Aku jadi nggak sabar buat nonton festival kembang api terbesar di Ottawa bulan Agustus nanti. Jadi tunggu ya, semoga aku bisa tunjukin ke teman-teman juga. Sekarang kita masuk ke pagi hari, di hari ketiga, alias hari terakhir kami di Niagara. Nanti sore jam 3, kami bakal pulang naik bus yang sama, perjalanan sekitar 9 jam. Karena itu, hari ini kami nggak banyak jalan-jalan, kami mau hemat tenaga, karena walaupun cuma duduk di bus, tapi yakin tetap bakalan capek. Tiket pas kami juga cuma berlaku 2 hari, jadi hari ini kami udah nggak bisa pakai transportasi gratis, termasuk kereta gantung yang turun ke bawah itu. Jadi kami memutuskan buat jalan kaki aja keliling sekitar hotel dan pengen ke bawah juga sih.
Di sini masih banyak pohon-pohonnya dan aku yakin ini seharusnya bisa kerasa adem dan lebih menyenangkan kalau bukan di musim panas. Sayangnya karena ini adalah bulan Juli dan dekat dengan air terjun, udaranya jadi jauh lebih lembab dan panasnya tuh ngelekep nempel banget di kulit. Dari perjalanan aku kemarin dan juga hari ini, aku jadi sadar ada satu hal yang bikin aku bertanya-tanya. Kenapa ya nama gedung atau papan nama hotel di sini tuh sering nyaru sama warna bangunannya? Jadi susah buat bacanya. Setelah aku cari tahu di internet, ternyata itu adalah hal yang cukup biasa di negara barat. Pertama itu untuk alasan estetikanya. Jadi di Kanada dan di negara barat lainnya, desain itu sering lebih mementingkan keindahan dan kesan elegan daripada keterbacaan. Tulisan yang kalem, nyatu sama warna tembok atau gedungnya dianggap lebih classy. Dan juga mungkin itu bagian dari konsistensi brandnya. Misalnya hotel besar punya aturan ketat soal font, warna, atau posisi tulisan. Jadi walaupun susah dibaca, yang penting tetap sesuai sama identitas mereka. Plus, di beberapa kota, termasuk Niagara, ternyata mereka tuh punya regulasi soal tampilan luar gedung. Nggak boleh terlalu mencolok supaya tampilan kota tetap rapi dan seragam. Ngomong-ngomong, menara ini adalah Skylon Tower. Jadi, menara Skylon ini adalah menara observasi yang udah jadi ikon di Niagara. Tingginya itu sekitar 236 meter, dan dari sini kalian bisa lihat pemandangan 360 derajat. Dan kamu bisa naik lift kuning, seperti yang ada di sini, itu ada di luar menara, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, kamu udah bisa sampai di atas sambil nikmati pemandangan dari balik kaca. Dan setelah aku riset baca-baca sedikit, ada juga ternyata di situ restoran berputar yang lantainya pelan-pelan muter selama kamu makan. Jadi kamu bisa lihat semua arah tanpa pindah tempat duduk. Setelah jalan, akhirnya aku dan James nyampe juga di bagian bawah bukit. Ini adalah jalanan di seberang air terjun, dan hari ini kami putusin buat jalan-jalan sekitar sini karena kemarin pas naik bus aku lihat ada sebuah taman yang bikin aku tertarik. Dan ini adalah taman yang pengen aku kunjungin itu, Taman Mawar. Ini bagus banget, tapi sayangnya karena ini bukan atraksi utama, banyak banget orang yang cuma lewat tanpa benar-benar nikmatin tempat ini. Tapi buat aku yang suka foto-foto, apalagi foto alam atau bunga-bunga, ini tuh kayak tempat favorit aku. Jadi aku langsung ambil kamera dan juga minta tolong James fotoin aku juga. Dan ini dia beberapa hasilnya. Cantik kan tempatnya? Kalau misalnya kalian suka lihat foto-foto kayak gini, bisa cek juga di Instagram aku di Spark in Ordinary ya. Setelah itu kami balik ke hotel karena udah kepanasan banget. Bahkan aku udah sempet mandi dan sekarang mau mandi lagi. Jadi di pagi hari sebelum kami keluar nanti aku udah bakalan mandi 2 kali karena rasanya gerah terus. Sebelum beneran berangkat ke stasiun, aku udah sempat ambil beberapa video terakhir dari air terjun pakai zoom HP. Ini aku zoom 5 kali. Dan tetap aja kelihatan megah dari atas bukit. Aku menikmati jalan-jalan singkat ini karena aku bisa nemu banyak hewan-hewan kecil di sekitar, kayak tadi ada kelinci, dan burung ini bikin suasana makin damai dan menyenangkan. Dan ya, sampai sini dulu ya videonya. Maaf kalau kali ini agak pendek karena di hari terakhir aku nggak ambil banyak video, tapi semoga tetap bisa dinikmati ya. Sampai ketemu di video lainnya, di mana aku bakal tunjukin perjalanan dan juga info menarik lainnya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa. Bye!